4 ruangan dari situ. Jadi kita cuma nyampe setengahnya doang Kak. Tapi di sudut situ itu ada yang berdiri. Ada yang berdiri, pocong tapi pocong merah. Kalau pocong merah itu bisa ngeludahin Kak, katanya. Kalau ngeludahin itu bisa sembuhnya lama. Terus juga berbekas. Di situ ada pocong merah, sebelahnya pocong biasa tapi mukanya hitam. Nah, terus anehnya lagi tiba-tiba ada kabut. Ada, antara ada dan tidak. Halo masyarakat adat, gimana kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Hari ini di Adat, antara ada dan tiada. Aku ngasih kalian asupan horor dari cerita pengalaman horor nyata para narasumber kita. Kali ini kita kedatangan lagi sama Riri. Halo Riri. Halo Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini mau cerita apa? Hari ini kebetulan mau cerita tentang kejadian di rumah kontrakan kosong, berangkar. Berarti bisa dibilang kontrakan berhantu ya. Salah satu jenis cerita yang disukai masyarakat adat. Biasanya mereka suka tuh cerita-cerita kayak di kosan, di kontrakan, mungkin berasa relate. Oke, kita langsung aja tanpa cap-cip-cup. Silahkan Riri diceritakan gimana kejadiannya. Oke, jadi itu kejadiannya pada tahun 2017 di bulan Februari. Itu kejadiannya pas mau acara sama teman-teman, acara kayak reunian gitu. Sebelumnya itu kan aku punya feeling gak enak karena itu dijadwalinnya tuh pada maunya hari Kamis. Sebelumnya tuh aku bilang yang punya rumah di daerah Bogor, aku bilang malam Minggu aja, jangan hari Kamis, kan itu malam Jumat. Ngapain di malam Jumat sih, mending malam Minggu aja kan biar relax gitu, biar nggak berpikiran macem-macem. Terus kata yang punya acara, pada bisanya itu hari Kamis, anak-anak. Gue nggak janji ya mau ngikut apa enggak, nanti sore gue kabarin lagi kalau misalnya jadi. Pas udah sore, itu aku ngabarin dia, yaudah gue ikut tapi ajak temen gue ya yang bisa ini. Karena kan udah separtner dari pesantren kan. Pas itu ngabarin lah, mau ngikut gak acara? Kemana? Ke Bogor, acara bakar-bakar. Ya udah sekalian jemput aja, karena kan rumahnya tuh nggak jauh dari tempatnya. Pas itu aku jemput dulu. Itu feeling pas mau berangkat itu kan habis isya. Itu udah nggak enak aja Kak, kejadiannya pas belum seberangkat itu udah ada kejadian aneh aja. Entah itu kayak barang ketinggalan, terus kesandung. Itu udah ngerasa gak enak banget dalam hati, ya pasti nggak beres nih nanti. Pas udah di jalan, aku sama temen aku udah jemput tuh temen aku, bareng lah langsung ke tempat temen aku yang punya acara tersebut. Pas ketika di jalan itu ada seorang kayak anak SMA perempuan itu nabrak kucing hitam. Kucing hitamnya itu sampai kelindes. Aku di sampingnya banget soalnya. Nah, di situ aku teriakin, itu kucing kelindes, itu langsung kubur. Kan aku dikasih tahu sama ibuku sama saudara-saudara juga kan, kalau ngeliat kucing hitam kelindes ataupun yang lindes itu bakal sial. Entah itu yang lindes atau yang liatnya di dekat dari kejadian tersebut bakal sial. Nah, itu dari perjalanan aku lanjut lagi tuh nggak ngurusin itu karena kan dia yang lindes kan, bukan aku sama temanku. Langsung lah jalan ke tempat teman. Itu pikiran udah nggak karuan kan, aduh kejadian aneh apa lagi nih ntar. Habis itu udah sampai, aku bilang kan, ini gue sama teman gue namanya ini. Terus di sana tuh ada 4 cewek sama 3 cowok, jadi sama tambah aku 2 jadi 5. Pertama kayak ngobrol-ngobrol gimana kabarnya, kayak basa-basi dulu. Terus ngumpul-ngumpul juga, bukan cuman kayak reunian biasa, tapi kayak sembari bakar-bakar ayam, ikan, sama sate-satean. Nah, posisinya itu salahnya yang punya acara itu 2 ekor ayamnya itu belum dipotong. Nah, pas potongnya juga itu malam Jumat. Itu kayaknya kalau nggak salah malam Jumat Kliwon deh, tapi kurang tahu juga. Terus 3 orang
itu kan mutusin buat motong ayam. Tadinya kan suruh aku nggak mau tuh, udah lu aja yang motong, gue nggak mau ngambil risiko. Motongnya itu dia di pohon rambutan kak, rambutan besar, malam-malam. Itu kan rawan banget kalau orang Jawa bilang nggak boleh potong ayam di malam Jumat Kliwon di pohon besar, ntar ada kejadian yang nggak diinginkan kan. Nah pas itu aku lagi ngobrol-ngobrol kan sama temenku yang cewek yang empat tuh, ngobrol-ngobrol. Pas itu temenku bilang, ngerasain nggak kayak nyentuh gitu? Iya, pakai bahasa Arab ngomongnya. Tuh lihat di atas, ternyata ada sosok perempuan di pohon rambutannya itu ngeliatin 3 orang itu lagi motong ayam sambil kayak seneng gitu kak, kayak ngeliatin darah gitu. Terus yaudah tuh tiba-tiba dengar suara nangis. Itu yang denger aku sama temanku doang. Yang lain 4 orang cewek ini sama temanku yang 3 cowok ini itu nggak denger. Terus aku samperin lah ke mereka yang lagi motong tuh. Aku liatin, udah ayo cepetan, lama banget. Emang nggak merinding apa? Kagak. Udah baca doa motong. Oh iya lupa. Ya udahlah ini mah. Dalam hati kan, ya udah dah. Liatin aja ntar. Aku dalam hati gitu. Pas udah mau selesai, ayamnya diangkat. Kan ditaruh dulu tuh kak, kalau setiap motong. Kayak ayamnya sungguh sampai nggak bergerak. Itu baru kedengaran suara kuntilanak ketawa. Mereka tuh pada denger yang di area dekat pohon rambutan itu. Kayak suara kuntilanak tuh lumayan jelas banget. Itu sampai yang 3 itu ketakutan. Sampai, lu denger gak? Iya denger, udah biarin aja. Ada yang bilang biarin aja, ada yang ketakutan. Pas tuh bawa lah ayamnya tuh ke itu buat dipotong-potongin, buat dibersihin. Nah, kita lagi fokus buat bumbu-bumbu, nyiapin. Kalau aku fokus buat kayak nyiapin panggangan kayak gitu sama temanku berdua. Yang 4 perempuan ini nyiapin buat bumbu-bumbunya. Yang 3 tadi itu buat motong-motong ayamnya yang habis dipotong tadi. Nah pas itu yang 3 cewek ini nggak sadar, sama aku pun nggak sadar, sama yang 3 cowok tadi sama temenku nggak sadar. Itu 1 orang cewek itu udah nggak beres kak, bukan dia lagi. Kesurupan. Kayak perilakunya udah aneh. Jadi sate yang belum matang tuh masih amis, masih mentah lah, itu dia gigit-gigitin sambil megang rambut begini. Sambil gigit gini-gini. Terus aku baru ngeh, lu ngapain sih? Itu kayak orang gila dah. Belum mateng itu. Yang lain yang tadinya cewek dekat dia tuh pada minggir, ketakutan. Terus masih masih ngelus-ngelus rambut sama megangin sate. Temen aku kan ngeliatin dia tuh. Dia ngeliatin juga kan ke arah aku sama temenku. Itu kayak muka benci kak, kesel. Nggak tahu, kayaknya kayak sama temen aku tuh didoain gitu supaya pergi dari jauh. Terus berontak, di situ langsung dipegangin tuh, dikeluarin lah itu. Jadi pada fokus semua ke dia tuh. Ayam semuanya ditinggal, udah dipotong-potong kan, sama anak-anak udah pada rapi, dibagiin potong-potongannya. Udah selesai, dia pingsan. Nah, ditaruh, terus dikasih kayak minyak kayu putih hidungnya sama temen ceweknya. Lanjut lagi nyiapin buat bakarnya. Nah, 1 orang cowok ini dia nyadar, kok 4 potong ayam hilang. 4 potong ayam hilang, bagian kaki, dada, sama leher. 2 leher hilang. Kok hilang? Gitu. Pada enggak tuh, kucing kali, ada yang bilang kucing. Coba lihat di area dekat rumahnya, nggak ada kucing kak. Di situ nggak ada kucing. Aku ya udah, yang berarti yang tadi nih pohon rambutan. Terus temenku nyuruh ke belakang kan, coba tanyain ada rumah angker gak di dekat ini. Aku tanya dong, di sini ada rumah angker gak? Terus temenku, ada di sini, jaraknya nggak begitu jauh, 100 meteran. Pakai motor aja biar cepet. Pas itu aku tanya di dekat mananya, nanti lurus aja, ntar di situ ada gang pertama, masuk ke dalam aja. Yaudah tuh aku mutusin buat kesana. Penasaran kan, pas udah itu jadi udah biasa kejadian sebelum-sebelumnya, jadi udah biasa, jadi penasaran sama temenku kesana.
Aku bilang minjem motor dong, aku nggak mau pakai motorku, takut kenapa-napa ntar pulangnya. Langsung sebelum ke sana aku dipagerin dulu kak, dipagerin goib temanku, jalan ke sana. Pas udah mau nyampe gangnya tuh masuk, itu udah alang-alang udah banyak banget kak, udah tinggi, alang-alang udah tinggi. Pas mau masuk itu awalnya udah beda, auranya kayak dingin sesek, kayak dada ditonjokin gitu, kerasa banget. Terus masuk, dari masuk itu pas udah mau nyampe rumahnya, itu rumahnya kayak kontrakan gitu, cuman besar, tingkat 1. Dari situ pas masuk bunyi toke, udah mendekati bunyi suara toke itu sampai 15 kali kak. Aku hitungin, aku setiap kalau ada suara bunyi toke itu aku selalu hitungin mau dimanapun. Wah banyak nih berarti. Terus aku bilang kan, ini banyak ya, banyak kata temanku. Dia kan udah, dia mata batinnya udah selalu kebuka dia kan. Terus dia bilang, mau lihat? Enggak. Aku bilang gitu, enggak. Cuman rasain aja. Auranya kayak panas-panas gitu. Jadi kita tuh space motornya nggak bisa nyampe dekat rumahnya kak. Jadi cuman berapa langkah doang. Mungkin 20 langkah lah untuk naruh motor itu. Nah pas kita mau turun, matiin motor, itu suara kuntilanak lagi. Kedengeran. Jelas, terus kita jalan mau masuk. Di situ di dekat pintunya, bagian kanan, itu ada bekas potongan ayam. Ayam kalian tadi? Iya. Pikiran aku juga gitu kan, kalau misalkan ayam lama, ini nggak mungkin bangunan udah tua banget, udah lama banget. Masa iya tulang ayamnya masih utuh, dagingnya masih ada sedikit. Terus pas itu di bagian ada plafon kan, kayak balkon gitu. Itu ada dia lagi duduk sambil makan. Jelas banget. Ada kuntilanak lagi makan ayamnya. Itu suara kuntilanaknya kayak gimana, Ri? Kayak ketawa, keseneng gitu, kayak ketawa seneng. Suara Mungkin tertawa. karena dapat darah. Itu aku ke distract kan ke sana, dia ke distract. Nih pengen nyamperin, tapi kata temen, ntar aja. Temenku lebih tertarik ke dalam karena ada pusaka kak. Ada pusaka. Terus pas kita masuk, itu udah auranya beda. Sebelumnya dingin, ini campur aduk panas dingin nyatu semua. Jadi kayak ngap gitu. Padahal ada angin tapi kita keringetan di dalam. Pas udah di dalam, itu temen aku kayak ngecek gitu kan, kayak ngecek keberadaan gitu. Ada apa aja di sini? Diam. Aku penasaran sama ruangan tuh. Ada 4 ruangan di bawah. Kayaknya kamar, itu bekas kamar. Terus sama 1 dapur, ada lorongnya. Itu aku penasaran sama yang di dapur. Soalnya dari jauh kelihatan kayak cahaya merah 2 titik gitu. Aku bilang, itu apaan sih? Kok ada cahaya? Padahal di sini nggak ada lampu, cuma terangan bulan purnama tuh. Itu aku samperin. Pikiran aku, mungkin ini bolam yang warna merah. Kalau kena sinar sedikit kan, mau itu cahaya lampu ataupun bulan pasti kelihatan dikit. Pas aku ngeliatin, itu lama-lama gede kak. Cahayanya dari kecil, gede. Nah, pas aku mau deketin, itu tiba-tiba wujud. Kayak monster gitu, berbulu. Serem. Jadi yang merah itu apa? Matanya. Oh. Ada taringnya. Taringnya panjang. Aku ngeliat. Kayak genderuwo gitu. Mungkin Bukan. kayak gundurwo. Aku mau masuk dalam lagi, temenku bilang, jangan masuk, sini aja. Yaudah, aku ngikutin dia aja kan. Ke tengah, dari situ, aku ke tengah, aku suruh baca doa ayat Al-Quran. Aku baca, sambil merem. Itu kayak, pas lagi baca, kayak ada yang nyolek. Kayak ngerel gini. Itu kerasa banget. Terus kaki kayak ada yang tarik, kak. Kaki kayak ada yang tarik gini. Pas aku melek, itu yang wujud tadi yang di dapur, tiba-tiba di pas banget depan area itunya, dapurnya. Agak tinggi. Mungkin kehalangan ruangan jadi nggak begitu kelihatan banget. Nah, pas udah temenku udah selesai ngecek ruangan tersebut, kita baru tuh ke tempat kamar-kamar. Nah, di setiap kamar tuh di bawahnya itu bau banget,
darah, amis, kayak bekas pembunuhan gitu kak. Baunya itu benar-benar bau banget amis di setiap ruangan. Cuman satu ruangan ini ada yang wangi melati. Itu wangi melati banget, beda dari tiga ruangan tersebut. Jadi itu mungkin dulu bekas orang apa gitu. Terus juga ada sesajen di situ kak. Mungkin orang ngelakuin apa di situ, ada sesajennya. Terus sama temen aku dihancurin. Soalnya di sajinya itu ada telur, terus di bawahnya ada kertas. Mungkin kayak minta nomor togel kayak gitu. Bisa gitu ya? Soalnya itu kayak dikasih alas gitu, alas putih, kayak kain kafan. Nah pas itu di ruangan tengah itu ada suara menjerit di atas. Terus juga kita ditimpukin kak dari atas. Jadi pas mau naik tangga kita mau di bawah ditimpukin. Tiba-tiba kayu segede segini nih itu jatuh, hampir kena kita. Itu padahal nggak ada apapun di situ, tapi kalau misalkan jatuh biasa ya cuman ini, tapi kayak benar-benar kayak dilempar kenceng gitu. Untungnya ngindar. Nah pas itu kita sudutin ke ruangan area rumah tersebut, berkeliling. Terus aku ngeliat sosok juga, ada pocong di setiap sudut ada pocong, dan ada yang nangkring kak di pohonnya. Itu kayak monyet deh kalau nggak salah, bentuknya kayak monyet tapi muka manusia. Di pohon beringin. Di situ ada pohon beringinnya di dekat rumah tersebut. Temanku juga ngeliat kan, bilang udah biarin aja, fokus ke tujuan utama, dilihat. Terus abis ngecek ruangan, ke dapur, ke lorong. Kan jadi dapurnya itu ada lorongnya kak, kayak gelap banget gitu. Sebelumnya kan ada yang di situ tuh yang kayak Gundurwo tadi. Pas kita ke sono nggak ada, tapi di sono ada sosok anak kecil. Ada anak kecil itu kayak perempuan gitu, tapi kakinya nggak ada. Itu aku ngeliat. Mungkin pas aku lagi tutup mata dibuka sedikit kali sama temanku. Itu ada anak kecil kakinya nggak ada. Dia minta tolong ke temanku buat dibenerin. Kakinya buat dibenerin, disempurnain lagi. Terus habis itu aku bilang, "So, itu bantuin nanti dulu. Jangan sekarang." Kita cek lagi di ruangan. Pas udah dicek, nah di situ ada salah satu kayak tanaman gitu kak. Mungkin bekas yang tinggal di situ ada yang nggak suka sama yang orang yang punya rumah tersebut. Itu ada kayak tanaman, kayak ditanemin jenglot. Kakak tahu jenglot kan? Tahu. Iya. Itu ditaruhin di situ. Kata temanku. Sisanya itu 3 kris. Jadi totalnya 4. Mungkin ada yang orang nggak suka sama dia, terus minta sama siapa tuh, kayak sama dukun gitu buat jahatin, ditanamin itu. Sampai pas itu ada. Pas kemarin pun aku nyoba ke sana tuh masih ada itunya, jenglotnya. Kalau kita mau ngambil pasti ada aja gangguannya. Terus pas udah kejadian itu, kita mau mutusin ke atas doang karena ditimpukin mulu. Berisik di atas kayak dentunan kaki kak. Kita naik ke atas. Di situ sayangnya nggak bisa ngelanjut jalan karena hancur itunya, bawahnya udah bangunan tua. Rumahnya udah terbengkalai banget, udah bertahun-tahun kayaknya, sampai nggak kerawat gitu, kayak pada hancur. Nah cuman di situ ada 4 ruangan dari situ. Jadi kita cuma nyampe setengahnya doang kak. Tapi di sudut situ itu ada yang berdiri, pocong, tapi pocong merah. Kalau pocong merah itu bisa ngeludahin kak, katanya. Kalau ngeludahin itu bisa nggak sembuhnya lama, terus juga berbekas. Di situ ada pocong merah, sebelahnya pocong biasa tapi mukanya hitam. Nah terus anehnya lagi, tiba-tiba ada kabut dari ruangan tersebut. Jadi pas kita naik, kita ngeliat itu, tiba-tiba kayak kabut gitu. Entah berapa menit, temanku masih di situ, diem. Aku kan udah
Itu ya udah nggak enak, udah nggak kuat lah, kayak panas banget, udah kegerahan. Kita turun mulu kan, tiba-tiba 5 menit 6 menit itu bola api lewat dari ruangan. Jadi di sini kayak ruangan kedua, kayak bekas kamar gitu. Ruangan bola api lewat. Di sini kan ada bekas jendela, kayak keluar gitu, terus lewat lagi sampai 4 kali. Pas 4 kalinya itu berhenti di tengah, berhenti ke tengah, ngarah ke kita. Lalu apa yang terjadi? Itu mau nyerang. Dia mau kayak mau langsung ngampirin kita, tapi diem dulu. Terus kata temen, ya turun, udah nggak baik nih sini. Kan banyak yang bilang kalau ada itu mending kabur aja kalau ada Banaspati. Kecuali ilmunya udah tinggi lah, baru diambil juga bisa. Kita turun, pas mau turun itu motor nyala kak, kunci padahal kita pegang. Pikiran aku, wah ada begal nih, dulu kan musim gangster, begal gitu kan. Aduh masa begal sih di tempat kayak gini, motor nyala. Nah pas mau turun, di dekat pintu tuh ada orang, kayak orang pakai jubah. Aku ngiranya itu begal, pakai jubah. Terus temenku bilang, jangan turun dulu, diem dulu aja. Baca lagi, baca doa, udah nyamperin, taunya itu organnya bolong semua. Badannya, kelihatan organ tubuhnya. Kayak paru, kayak gitu, keluar darah. Tapi seluruh badan? Sampai jubahnya tuh kelihatan. Kayak sundel bolong gitu ya? Bisa dibilang kayak gitu, tapi wujudnya pria sih kak. Oh, tapi pria, tapi sejenis kayak gitu. Berarti kayak bolong tubuhnya. Bolong. Lalu? Abis dari situ kan, kita mau turun, belum bisa tuh karena ada dia. Nah, pas udah mau nyampe tangga terakhir, itu kaki kesetrum. Kaki kayak setrum. Itu semua ngerasain. Sampai 2 menit nggak bisa jalan. 2 menit sampai nggak bisa jalan. Nah, yang Banaspatinya itu udah mau turun bola apinya. Udah panik dong. Itu jujur banget pengen nangis itu pas itu. Pengen hampir nangis karena nggak lucu nih kalau ini nih di sini nih. Terus sama temenku diusahain juga, terus aku juga bantuin doa. Yang di depan hilang. Hilangnya juga nggak hilang biasa kak, kayak berasap gitu hilangnya. Hilangnya kayak berasap. Langsung kita keluar, motor masih keadaan nyala. Kita ngecek motor nyala, padahal dikunci stang, itunya ditutup tapi nyala. Itunya pun yang bagian itunya masih ketutup, tapi motornya nyala. Kita matiin. Nah di situ pas kita nengok ke atas, pada ngumpul semua. Biar balkonnya pada ngumpul semua. Itu ada gundurwo, ada yang sosok tadi yang di pohon beringin. Banyak berarti ya? Kuntilanak merah juga ada, pocong merah ada di situ. Dari situ aku udah beres nih, masa pada jelas banget. Aku pas itu bilang kan, pas udah, lu buka mata batin gue ya? Pas itu udah kan, dia ketawa, wah pantes. Tapi aman kan? Aman lah, orang dipagerin gitu. Gue bilang, sialan dikerjain nih. Habis itu udah, aku bilang, ente udah narik? Belum, nggak bisa soalnya ada Banaspati. Belum ada persiapan. Jadi kalau misalkan itu harus ada persiapan banget kak. Dari situ kita pulang ke tempat temanku tadi yang ada acara. Udah pada bakar-bakar juga. Kita mampir, itu ada pas mau jalan, tadi ban yang nggak kenapa-napa tiba-tiba bocor. Otomatis dorong tuh. Dorong. Udah, karena kan jaraknya nggak begitu jauh, dekat. Pas udah sampai, bocah kumpulin dulu. Udah, anggap aja nggak kejadian apa-apa ya. Kayak biasa lagi aja. Keadaan normal, kayak nggak kejadian apa-apa. Itu yang tadinya kuntilanak merah, biasa, sama pocong ngikutin. Terus temenku kesel kan, ngikutin, dibentak sama dia. Kayak langsung kayak kebakar, keluar api. Dari atas. Itu jelas banget, itu lagi keadaan aku, mata batinku kebuka. Kalau mungkin mata normal mungkin nggak kelihatan, tapi pas mata batin kebuka itu kelihatan banget. Dibentak ke bumi 3 kali, itu kayak kebakar. Itu langsung, udah aku lanjutin ke tempat itu, udah kita lakuin kayak nggak ada apa-apa lagi. Cuman yang tadi kesurupan udah sadar, dikasih doa,
kayak masih shock gitu. Berarti kamu yang ke kontrakan itu cuma berdua ya? Cuman berdua. Dan motivasinya tuh apa gitu loh? Karena aku kan pas mungkin kejadian dari sebelumnya, dari pas masuk pesantren itu udah kebiasa sampai sekarang ya. Awal dari nggak bisa ngerasain, tapi sampai bisa ngerasain, mungkin kayak aku jadi penasaran nih, apa sih kan ayam tadi ada, kok tiba-tiba hilang. Jadi malah pengen tahu ya, malah kepo. Yaudah tanya lah, kebetulan juga ada, dibilang rumah kosong kayak kontrakan gitu tapi besar. Yaudah kita samperin lah, penasaran. Ternyata betul pusatnya dari situ. Berarti hantu-hantu yang mengganggu di rumah teman kamu itu dia datang dari kontrakan itu. Tahu kalian lagi motong ayam ya, jadinya keundang gitu kan sebenarnya. Iya, terus ada ayam yang hilang. Lalu si Riri sama temannya penasaran, ini kenapa terjadi kayak gitu. Berangkatlah mereka berdua ke kontrakan kosong itu. Oke, serem sih. Tapi di akhirnya di rumah teman kamu itu ada hantu lagi nggak? Nggak ada, tapi yang tadinya kesurupan dia keluar air mata tapi darah keluarnya. Kok bisa gitu sih? Nggak tahu. Sakit nggak katanya? Pas ditanya nggak sakit, tapi air matanya keluar darah pas nangis. Setelah malam itu ada tanya lagi nggak keadaannya dia? Besokannya aku tanya kan, gimana keadaannya, udah. Kata dia nggak apa-apa, udah nggak kenapa-napa lagi. Karena kan udah di recovery sama temanku juga, dibantuin, dipagarin juga, jadi ya aman. Oke, berarti untuk cerita yang saat ini udah selesai sampai di sini ya? Udah. Semuanya pada saat kalian bakar-bakar tuh setelah kalian pulang nggak ada kejadian aneh lagi? Enggak. Aman? Aman, cuman aku sama temanku doang. Kenapa kalian? Masih diikuti. Oh, jadi... Kalau mereka enggak. Oh, diikutin itu kayak gimana? Diikutin sampai pertengahan doang, Kak. Dari yang sosok tadi. Oh, yang dibakar gitu? Bukan, beda. Beda lagi? Ini sosok apa lagi yang ngikutin? Gundurwo. Yang kamu lihat matanya merah itu? Dia ngikutin sampai di rumah teman kamu? Oh, di jalan? Pas pulang. Oke. Cuman ngikutin aku sama temanku. Karena dia kayak kesel gitu. Oh, karena didatengin? Iya. Terus setelah sampai di rumah, nggak? Di rumah teman nggak ada apa-apa? Temen yang kesurupan juga udah normal ya? Udah normal, syukurlah. Itu kamu pernah kesana lagi nggak? Ke rumah kosong itu lagi nggak? Seminggu yang lalu. Oh, barusan? Ngapain? Cuman mastiin aja. Ih, kamu hobi ya gitu-gitu? Enggak, cuman seru aja, seneng. Ada ya orang yang mencari kesenangan datang ke tempat-tempat seperti itu gitu. Astaga. Terus kamu ada cerita atau pengalaman horor lagi nggak selain ini? Kalau horor belum sih, cuman kejadian baru 2 hari yang lalu. Apa tuh? Pas mau tidur. Ini di rumah? Iya, di rumah. Di rumah sendiri, oke. Jadi itu malam itu aku habis ngegame kan sampai subuh, sholat subuh bentar, jam 6 buka-buka TikTok, terus mau tidur. Itu nggak sengaja tidur, itu kayak ketindihan. Aku ngeliat diriku jelas banget kayak ditindihin gitu, kayak dengkap gitu. Bentar, berarti ini kayak kamu ditahan. Ketindihan, tapi kamu melihat diri kamu sendiri. Jadi kayak roh kamu keluar gitu ya? Ini kamu, sini, kamu ditindihin. Makhluk yang kamu lihat seperti apa yang nindihin kamu? Itu bentuknya terang, nggak jelas banget kayak ini, tapi keadaanku pas itu aku sadar, kayak ngeliat, pengen teriak nggak bisa, gerak nggak bisa, terus tiba-tiba baca doa sendiri, itu kayak ngilang gitu, kayak ke atas bentuk asap. Lama nggak? Itu aku ingat banget, pas itu kan aku sebelum tidur ngeliat jam dulu, itu aku tidur jam 6:05, pas bangun-bangun itu jam 6:25. Lama dong? 20 menit. Wow, amazing. Berarti itu paranormal experience terakhir ya, 2 hari yang lalu. Cuman pas itu badan kayak kerasa panas, Kak. Jadi kan udah keadaan ngantuk banget, buat ngebersihin tuh jadi agak males. Yaudah aku cari di YouTube surat Al-Baqarah aja, setel 2 jam, itu kayak kepanasan semua badan. Kayak rasa banget kayak kesetrum-setrumnya ada.
Tapi tidur juga akhirnya aman. Akhirnya habis begadang semalaman ya main game. Luar biasa. Mungkin habis kejadian dari ke tempat rumah tersebut. Oh, masih dalam rangkaian itu. Iya, mungkin. Waktu ke rumah tersebut 1 minggu yang lalu ada kejadian apa? Cuman biasa aja kayak Oh, nggak ada apa-apa ya. Cuman tapi ngelihat masih ada. sama Karena- teman Sama temanku. yang kemarin. Ah, Dia bisa ngambil pusaka akhirnya. cuman satu. Oh, ini bisa. Itu ambil pusaka tuh kayak gimana sih? Dia bentuknya kayak kris, cuman nggak ada gagangnya, masih kosong polos. Cuman pas udah muncul itu keadaannya panas kak. Kalau kita tuangin ke air, itu keluar asap saking panasnya. Ngambil pusaka itu berarti awalnya maksudnya secara benda mata awam ya, kayak aku nih misalnya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus muncul aja gitu ya? Kayak Jadi sulap kayak gitu. space itu kan ada tanah. Mm-mm. Jadi diambil sama temanku, langsung digali. Berarti di dalam tanah itu. Nggak terlalu dalam, tapi udah muncul. Oh, seperti itu prosesnya. Iya. Kayak muncul aja gitu ya. Ah. Wow, menarik sekali. Aku nggak pernah sih ngelihat secara langsung proses orang ngambil pusaka gitu. Jadi kayak gimana prosesnya? Nanti Apakah kapan-kapan bareng. Waduh, takut banget loh dia ngambil pusaka. Tapi ini temanku, bukan aku yang bisa. Dia yang bisa. Oke. Karena aku biasa aja. Baiklah, sampai di sini dulu berarti ya cerita Iya. Riri. Riri terima kasih buat ceritanya. Mungkin teman-teman di sini yang mau ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, mau bakar-bakaran, jangan di malam Jumat ya. Di malam Jumat Kliwon gitu. Terus apalagi nyembelih ayamnya di malam Jumat juga. Belilah yang udah jadi, yang udah disembelih ya. Biar kalian nggak perlu nyembelih terus dilihatin sama kunti. Mungkin biar ada momennya kali. Ada momennya. Tapi kalau nggak kayak gitu nggak ada, jadinya Iya. nggak ada cerita horor sih. Nggak seru. Tapi kalau kamu mau merasakan pengalaman horor silahkan. Kumpul-kumpullah janjian malam Jumat dan sembelih ayamnya di bawah pohon besar. Di malam Jumat Kliwon. Di malam Jumat Kliwon. Oke, aku sama Riri sampai di sini dulu. Kami pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.